tangan diikat kan. Pernah sih Pak, bukti pukul. Itu datang orang tuanya Bang, itu jagoan roblong gitu. Itu dari keluarga yang bapak tuh nggak kurang-kurang ngomongin agama kan, nandamin keren. SD di madrasah, SMP juga di sekolah Islam. SMA nih ada masalah. Masih penting Bang Tio. Saya formal 12 tahun. hormat ya. Yang seminggunya cuma 2 jam. Itu pun kalau gurunya datang. Aduh. Belajarnya cuma 1 jam. Belajarnya 1 jam, sisanya bermain. Praktek lagi. Bermain lagi. Jadi bermain dengan konsep belajar juga. Betul. Jadi itu ngajar dari jam 9 sampai jam 3. Nanti jam 5 orang tuanya nelpon. Orang tua nelpon dari orang tua 1 sampai 13 nelpon. Pak Dedi, anak saya ngapain? Tuh, jadi progresnya per hari, bukan per bulan. Bukan per tahun. Aduh, jadi Orang tua ujian nunggu setengah tahun. Enggak, kalau ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di podcast Nongki, nongkrong kenal Islam. Alhamdulillah kali ini kita masuk udah ke episode ke-8. Masya Allah. Dan balik lagi nih teman-teman, kita ada di Lakuin Cafe and Resto, yaitu ada di alamatnya di Citra 8. Sebelumnya kan kita di episode sebelumnya ada di Musola Al-Fatih Islamic Center. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih dilanjut. Siap. Ada yang baru nih Bang Dian nih. Oh iya bener nih. Kita ada kenalan dulu. Saudara kita, buruda kita. Masya Allah. Sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu nih. Saya Faisal di ujung. Iya, saya Tio. Nah, di tengah perkenalkan nih siapa nih? Nama saya Dedi Purwanto. Oh, Dedi Purwanto. Dipanggil Bang Dedi aja. Bang Dedi aja. Bukan Kang Dedi ya? Bang. Oh, karena ini Bang Tio. Eh. Nanti kita akan lanjut lah, ada sedikit-sedikit Oh siap, spillnya. benar. Ini harus banyak di Spill dikit. kulit. Oke teman-teman, pada malam ini sebelum kita lanjut ya, mungkin kita mau tahu lebih dalam nih tentang sharing lah sedikit nih dengan Bang Dedi. Apa nih kegiatannya selama ini atau akhir-akhir inilah, kesibukannya ngapain aja nih, biar teman-teman di rumah tahu nih. Ya, terima kasih Bang Faisal. Iya. Terima kasih Bang. Kegiatan saya lahir di Pegadungan, Kalideres. Terus saya kuliah di UHAMKA. Ya, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang ada di Blok M. Oh, Blok M. Blok M. Gandaria. Gandaria. Kampusnya itu FKIP, keguruan. Keguruan. Iya, jurusannya pendidikan biologi. Wah, Ya, tahun 2009. tahun 2009. Iya, 2009 saya kuliah pendidikan biologi. Lalu yang pertama kali saya lakukan adalah masuk unit kegiatan mahasiswa adalah Mapala. Mahasiswa pecinta alam. Pecinta alam. Jadi kuliahnya guru, kegiatannya naik gunung. Wes. Jadi belajarnya biologinya langsung di lapangan. Masya Allah. 2009 saya masuk, 2012 saya lulus. Jadi 3,5 tahun saya selesai S1. Masya Allah. 3,5 tahun saya lulus. Saya ngajar pertama kali di Selipi di Muhammadiyah 4. Ya, jadi sebelum saya lulus saya ngajar di SMK Muhammadiyah 4. Oh, SMK. Ya, SMK. Di SMK mana tadi? Di Selipi. Oh, di Selipi ya. SMK Muhammadiyah 4 Selipi. Iya. Terus saya pindah dari Jakarta ke Bogor. Di 2015 saya pindah. Lalu saya pindah ngajar lagi di sekolah alam. Di mana tuh? Di School of Universe di Pasar Parung, lurus 100 meter sebelah kiri, namanya School of Universe. Itu adalah sekolah alam pertama di Indonesia. Jadi kalau pernah dengar sekolah alam Tangerang, sekolah alam Cikeas, sekolah alam Cibubur, lahirnya dari situ. Dari Parung, namanya School of Universe. Yang punya adalah Palendo Novo.
Palendo Novo itu penggagas sekolah alam pertama di Indonesia. Saya dekat sama beliau karena saya ngajar di sana. Lalu tahun pertama saya ngajar TK, tahun pertama. Iya. Tahun kedua saya ngajar SD. Di sekolah alam tuh? Iya, di sekolah alam. Oh iya. Terus di tahun ketiga saya ngajar SMA sama kuliah kampus. Jadi sekaligus saya ngajar di sekolah alam dan kuliah lagi S2. Iya, S2 iya. saya di UHAMKA lagi, Hmm. jurusannya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Terus saya tahu nih, kalau di sekolah alam itu dari tingkat ada playgroup, ada TK, SD, SMP, SMA, sama kuliah. Oh. Jadi beda nih, beda sekolah. Yang formal. Beda. Bedanya Hah? kalau di sekolah alam itu kita punya kurikulum sendiri, punya sistem sendiri, punya Oh, tata iya, cara iya. sendiri. Sama kayak pesantren. Oh, Sama iya, kayak iya, pesantren, iya. ya sama kayak pesantren. Dari TK masuk, jadi Palendo itu berpesan biarkan anak-anak itu tumbuh dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi sebelum masuk diteslah IQ-nya. Ketika dites IQ-nya, minat dan bakatnya, ketika ketahuan baru ikutin aturan minat dan bakat anak itu sendiri. Oh, iya. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Oh, iya. Itu Bang. Jadi background saya guru, saya di Muhammadiyah, terus dari sekolah alam. Niatnya sih tahun ini mau buka sekolah alam, tapi karena Di mana nih? Niatnya di mana nih? Jakarta. Di Bekasi boleh, Bekasi. di Tangerang boleh. Karena kalau di Jakarta lahannya kalau di sekolah alam Oh, itu minimal iya. harus luas. Jadi kalau sekolah alam itu tidak punya bangunan. Jadi belajarnya di saung-saung, di saung, Iya. saung. Jadi benar-benar di bawah pohon, Iya. di musola, di masjid, Oh, sama kayak di iya. pesantren. Jadi anak itu diajarkan di mana 99% praktek. Jadi Praktek. cara wudhu, cara sholat, cara ngaji, sampai tahfiz, sampai gimana? Oh mirip ya? Iya, kayak Oh, iya, jadi iya. pesantren modern. Iya, Ya pesantren iya. modern, tapi kita namanya sekolah alam. Oh. Kita pada sekolah alam belajarnya pengetahuannya paling 10%, 90%-nya praktek. Praktek. Dari Wah, kalau keren. zaman Nabi tuh, kalau akhir-akhir zaman kan kita tahu kita harus belajar mana, Iya. atau karena teknologi akan hancur. Iya, iya. Jadi di sekolah alam itu diajarkan memanah, berkuda, dan berenang. Itu skill yang diajarkan sama Nabi. Jadi anak-anak sekolah alam itu udah bisa ngaji, udah bisa manah, udah bisa berenang, dan bisa dan Berkuda. pokoknya berkuda. Iya itu Iya. skill dasar. Kita kan kalau ke sekolah kan hanya belajar doang, Iya betul. tapi teori. Teori. Kalau pengalaman kita di Betul, betul. SD, SMP, Iya, iya. SMA, pengalaman kita. Tapi kalau di sekolah alam, teorinya di nomor 2 kan, nomor 1-nya praktek. Iya, Praktek. itu yang lebih. Kalau saya jelasin, satu kelas itu saya gambarin satu kelas jumlahnya 13 anak. Ada ya. 13 anak, Iya. gurunya 2, gurunya laki-laki sama perempuan. Jadi perempuan ke perempuan, yang laki-laki ke laki-laki. Wah. Jadi benar-benar kita Iya, begini benar-benar. salamannya Betul, nggak betul. ada yang menyentuh. Syar'i ya? Iya, syar'i ya. Kita nggak Iya. dari yang TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kita diajarkan tidak bersentuhan. Oh, Jadi iya. muridnya yang laki-laki ke laki-laki, yang perempuan ke perempuan. Jadi tidak dari pas masuk, kita masuk jam 9 nih. Jam 9 pagi kita masuk, langsung kegiatan pertama adalah duha. Surat duha. Iya, sholat duha nih. Sholat duha kita pertama kali. Habis sholat duha, saya gurunya bertugas untuk membacakan dongeng, kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah. Iya, kisah-kisah sejarah Nabi, sejarah Nabawiyah dari hari pertama sampai setahun full. Kita punya bukunya jilid 1 sampai jilid 2, jilid 3. Jadi Oh, anak-anak iya. ketika dibacakan, dia akan nanya. Itu 1 jam buat sholat duha. Satu jam sholat duha tuh dari wudhu, sholat sampai ngaji. Sampai ngaji 1 jam, 1 jam lagi itu baca mendengarkan yang cerita cerita tadi. itu. Baru
belajarnya cuma 1 jam. Belajarnya 1 jam, sisanya bermain. Praktek lagi. Bermain lagi. Jadi bermain dengan konsep belajar juga. Betul. Jadi kita belajar biologi, belajar matematik, kita ke alam langsung 1+1 ya cari daun 1 sama 1 digambar. Jadi benar-benar cari kertas. Langsung bekerja Oh tuh iya, ya. langsung. Apa kreativitas Betul. itu ya. Jadi Masya Allah. di sekolah alam itu emang gak murah sih, mahal. Karena kenapa mahal? Karena setahun itu ada outingnya, ada jadi kegiatan anak kecil aja SD kelas 5 itu udah belajar organ di kedokteran Ukrida. Jadi SD kelas 5 sudah belajar organ dalam manusia ke kedokteran Langsung ke dokter. yang di Grogol. Iya. Ini Grogol kan ada kampus Tarumanegara apa. Iya. Jadi sekolah alam berkunjung ke situ langsung belajarnya sama kedokteran. Tuh sekolah alam tuh saya diajarkan gini. Kalau di sekolah alam itu kita benar-benar kalau Nabi Muhammad kok dulu tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa baca, nggak bisa, dia cuma hanya bisa berdagang, jujur. Itu kenapa anak sekarang dituntut untuk bisa baca, bisa dituntut macam-macam, tapi tidak ada kompetensinya. Iya, betul. Iya kan, tidak. Makanya di sekolah alam itu udah anak ini sukanya main bola, udah main bola aja. Terus anak ini sukanya musiknya udah musik aja. Jadi dari kecil sampai besar, sampai jadi orang, dia akan hidup di minat dan bakatnya masing-masing. Di hobinya masing-masing kayak gitu sih. Jadi di sekolah alam itu sangat beda sama yang kita. Kalau saya kan dari TK, SD, SMP, SMA itu negeri nih. Kalau negeri kan cuma PR. Kalau di sekolah alam tidak ada PR. Satu, tidak ada PR. Yang kedua, semua full kegiatan jalan-jalan. Anak SD, SMP itu udah naik gunung. Iya, anak SMA udah umroh. Udah kuliah, udah haji. Jadi biayanya berapa tuh? jadi kalau dibilang mahal, emang kan balik lagi kegiatannya real. Nggak usah ditanya ya. Iya, nggak usah ditanya biaya, nggak usah ditanya. Nanti googling aja ya. Iya, di googling aja. Kalau punya anak kaget. Oh ya, ini konsep baru, tapi anak-anak orang kaya sekolah di situ, terus outputnya akan jadi pengusaha. Jadi orang kaya dia minatnya misalnya dia motor atau mobil, sampai bikin motor listrik sampai jadi baru ntar diperbanyak. Yang wisudain aja langsung Sandiaga Uno. Jadi wisuda kita yang datang Sandiaga Uno untuk toganya. Terus dia sampai nyoba motornya, nyoba, ditanya Sandiaga Uno ke muridnya, ini biaya pembuatan motor ini berapa? Ya kita kan belum sampai ke situ, kita kan hanya menuntut bikin doang. Kalau Sandiaga Uno udah nanya modalnya berapa, nanti diperbanyak. Kita di sekolah alam baru mengajarkan sampai pembuatan, tapi selama kuliah kan 4 tahun. Jadi 4 tahun ini dia sama magang, jadi nggak ada kelas. Magang sama yang punya yang suka misalnya dia suka drum, jadi Gilang Ramadan dititipin. Yang fashion designer sama Ivan Gunawan selama 4 tahun. Jadi belajar anak kuliah tuh, jadi dosennya cuma nganterin di awal sama akhir. Jadi setiap hari dia belajar sama maestro ya, sama maestro yang ahlinya. Selama 4 tahun magang. Jadi gimana cara bikin mobil, motor. Jadi setiap hari dia di bengkel. 4 tahun tuh ya? 4 tahun. Kalau kita kan kuliah, kalau kita kan teori tadi ada masuk. Tapi kalau dia dibalik, dia dari nol langsung terjun apa yang dia suka. Terus jadi kan langsung beda apa yang disuka sama yang tidak disuka. Kalau kita kan dipaksa untuk kuliah apa, dipaksa sama orang tua. Kalau ini enggak, kemauan anak kita ikuti dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu Bang, jadi sekolah alam kayak gitu. Pengalaman saya kayak gitu sih. Wah, luar biasa nih. Sharing tentang sekolah alam nih berarti informasi baru nih Bang Tio nih. Iya. Ternyata mirip juga kayak apa namanya tadi, pesantren gitu ya. Gitu luar biasa. Tapi kalau itu sekolah alam ada
pengelompokan usianya nggak? Misalnya kayak tadi kan anak-anak tuh ada TK, misalnya khusus TK nih, 13 orang apa seumuran TK semua, terus SD, seumuran SD, pokoknya apa digabung? TKA, TKB, jadi 13 anak, 13 anak. Nanti kelas 1 SD, 1A, 1B, 13. Iya. Nanti kelas 2A, 2B, 13. Jadi ini kayak konsep di Singapura, kayak di Finlandia. Finlandia itu muridnya perbandingan murid sama guru itu nggak lebih dari 10. Jadi untuk fokus. Kalau kita kan bandingin, kalau kita 1:40 nggak akan kepegang. Bener. Kalau 1:30, 1:50 nggak kepegang. Maksudnya Bener. satu nggak diperhatiin anaknya. Bener. Yang kedua asal-asalan ngajarnya. Iya. Asal-asalan. Karena nggak fokus ya. Nggak fokus. Maksudnya Iya. kenapa 13 itu karena fokus. Itu emang udah skemanya begitu, 13. Emang standarnya 10. Oh. Tapi karena ada yang daftar Iya. kuota tambah 3 dah, jadi Oke. 13. Jadi Oke. toleransi. Masih ideal lah. Iya, ideal. Nggak boleh lebih dari 15. Iya, Pokoknya iya. idealnya 10, maksimalnya 13. Gitu karena Oke, supaya luar fokus. biasa. Fokus. Jadi Nah. setiap ngajar nih, Bang. Saya ngajar 13 dari TK, SD, SMP, SMA. Setiap ngajar itu ngajar dari jam 9 sampai jam 3. Nanti jam 5 orang tuanya nelpon. Orang tua nelpon dari orang tua 1 sampai 13 nelpon. Pak Dedi, anak saya ngapain? Tuh, jadi progresnya per hari, bukan per bulan. bukan per Tahun. bulan, bukan per tahun. Terus semester. Aduh, jadi Orang orang Pak tua ujian nunggu setengah tahun. ada, Pak. Misalnya nih, enggak, kalau ini dia progresnya laporannya per hari. Jadi anak itu Biasa, ya. kalau dia walaupun orang tuanya sibuk, orang tuanya pengusaha atau apa orang kaya, tapi merhatiin anaknya sampai segitunya nelpon gurunya. Iya, iya. Ya kita luangin 10 menit sampai 30 menit sampai 1 jam untuk jelasin anak Iya. ini ngapain dilaporin ke orang tuanya langsung. Iya. Itu tugasnya gurunya sampai anak ini hafal surat ini. Iya. Besok bunda tolong hafalin surat ini. Jadi kerjasama Ada. orang guru, orang tua sama murid Jalan. jalan. Itu maksudnya untuk membentuk generasi Islam yang maju dibutuhkan sekolah, Kesalahan. ya lingkungan yang mendukung. Betul. Kalau ini kan enggak. Anak sekarang sekolahnya di mana, ngajarnya apa, belajarnya apa nggak ada yang tahu. Betul. Kalau di sekolah alam terpantau semua. Iya. Jadi kan misalnya nih liburan nih. Kalau liburan itu guru sekolah alam nggak libur, ngapain? Kita rapat. Jadi setahun itu kita bikin ronde nih. Iya. Ini 6 bulan kita mau kemana, 1 tahun kita mau kemana, anggarannya berapa, rapat sama orang tua ACC, rapat sama manajemen sekolah ACC, dibikin kalender. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, satu kegiatan kayak gitu. Jadi Benar-benar sinkron. Iya. Masalah anggaran, Iya. masalah kegiatan, masalah apapun dibicarakan di awal. Gitu Bang. Luar biasa. Gitu. Gini ya, dari cerita yang tadi Bang Tio, Ah. sebenarnya saya bukan pusing di penjelasannya, Gitu. pusing harganya. Ketawa tuh ya dari aktivitas Ya kan? kegiatan belajar. Ada harga, ada kualitas Nanti- gitu. iya, iya. Ada harga, ada Masya kualitas. Allah. Dari penjelasan tadi, berarti yang sekolah di SMK mana? Selipi tadi? Selipi. Itu kira-kira berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Sisanya Berarti di sekolah. coba maksudnya gambaran sedikit antara tadi kan formal tuh ya, Iya, SMK. formal. Berarti Iya. itu yang kalau yang tadi kan non formal ya, Iya, dan ibaratnya. formal. Bagaimana tuh dari menghadapi siswanya? Kalau Maksudnya kan formal tingkah lakunya. kalau formal kan saya diajarkan sebelum saya ngajar kan saya magang dulu nih. Iya. Magang kan saya udah ketemu nih model siswa yang negeri itu dia udah tahu. Berarti kan nggak kaget lagi nih. Iya. Udah biasa lah. Udah dari magang kan 6 bulan setahun saya udah sebelum lulus saya magang dulu nih di sekolah negeri. Jadi kan udah tahu nih model-model sekolah negeri formal tuh kayak Iya. gimana. Saya nggak kaget. Terus keluar di sekolah alam karena kan tadi basicnya saya mapala di kecil alam jadi hobi. Jadi itu kegiatan saya yang nggak bisa saya tinggalkan maksudnya. Oh, iya, Itu iya. hobi maksudnya udah ini sejalan dengan hobi saya maksudnya. Oh, iya. Passion ya? Passion Passion hidup di ya, passion iya, saya iya, ya iya. emang kesukaan saya di situ Bang. Jadi nyaman. Nyaman ya, malah saya lebih nyaman di sekolah alam daripada di formal dia di formal kayak gitu. Oh iya. Nah, gitu. Saya lebih milih di sekolah alam.
Nah, bagaimana nih Bang Tio deh dari cerita tadi dari sekolah alam ke sekolah formal. Kalau kita kan melihat ya kayak saya lah ya, maksudnya berarti 6 12 tahun nih formal nih kita. Terus Sama. kayaknya tadi ngelihatnya rapi banget ya, sekolah alam terstruktur gitu. PKL-nya 4 tahun. Lah kita ya maksudnya pergaulan gitu ngikutin apa namanya sesama anak muda gitu beda banget gitu kan. Iya. Maksudnya pergaulannya beda itu gimana tuh pendapatnya Bang Tio? Iya, kalau saya Kan ibarat tanda kutipnya acak adu lah kalau yang program 12 tahun tuh formal. ini keren sih ya, emang kalau kurikulumnya sendiri ya. Iya, betul. Kurikulum sendiri apalagi berbasis agama. Iya. Insya Allah lah itu pembinaan karakternya dapat. Iya. Siswa-siswanya juga dapat lah nilai-nilai agama ya. Nggak kayak sekarang nih, mohon maaf ya. Agak miris ya, bahkan mungkin dari zaman saya sekolah ya. Saya alhamdulillah sih emang lahir dari keluarga yang bapak tuh nggak kurang-kurang ngomongin agama kan. Nandamin Masya Allah, keren. SD di madrasah, SMP juga di sekolah Islam. SMA nih ada masalah. Masih penting Bang Tio. Saya formal 12 tahun. Formal dia. Yang seminggunya cuma 2 jam. Itu pun kalau gurunya datang. Aduh. Nah itu memang Udah coba lanjut. dari yang saya pikir dulu saya bocah lurus lah. Iya, maksudnya sama orang tua baik. Iya. Orang tua ke masjid ikut ke masjid. Nah SMA ini udah mulai ikut-ikut. Terkontaminasi. Kaget kan ketemu dengan apa? Dengan persepsi hidup yang baru ya. Kalau Karena 6 tahun itu Islami lah ya. iya 9 tahun. Oh, SD. Oh iya, udah 9 tahun. SMA-nya itu sama kuliah dah yang Iya. wah hancur-hancuran. Kuliah tuh saya ingat cuma dapat sekali mata kuliah agama. Itu di semester berapa ya? 3 atau 4. Dari 8 semester ya, katakan itu cuma dapat sekali, itu 2 SKS doang. Makanya kan. Nah gurunya juga kayaknya kurang-kurang ini. Nah, ini mohon maaf ya, bukan maksudnya gimana ya. Iya benar saya juga karena Ini disclaimer dulu nih, cerita aja. Iya. Jadi mungkin karena saya jurusannya bukan agama pas kuliah, jadi ngajar agama kayak formalitas aja. Iya. Kasih buku, udah tinggal. Nah, iya. Nah ini akhirnya saya pikir mungkin ya akhirnya dari pengalaman itu saya lihat kenapa hari ini banyak siswa-siswa yang minus nilai ya. Memang hari ini terampil ya, sekolah-sekolah pun terampil kan. Tapi minus nilai tadi ya. Bahkan yang parah kan yang di Lebak Bulus tuh, ada anak dibunuh ayah, nenek, ya. Ibunya alhamdulillah selamat. Iya. Itu minus nilai itu. Padahal itu siswa yang berprestasi. Iya. Iya, nah itu kan jadi PR besar ya di dunia pendidikan yang mungkin kurikulumnya tadi ya. Kalau yang sekolah alam alhamdulillah kurikulum sendiri ya, basisnya agama. Yang sekolah-sekolah umum ini nih tadi kayaknya agak bermasalah dari sisi kurikulum. Makanya memang tadi dia terampil tapi minus nilai. Kalau ngomong yang kasus di Lebak Bulus, kalau saya lihat anak ini tuh dituntut akademis. Jadi belajar jadi stres dia. Iya. Kalau di sekolah alam itu kita tidak menuntut. Saya bilang nilai tidak masalah nilai, yang Iya. penting kan perilaku. Sesuai ini dia. Nilai. Makanya beberapa influencer juga mengomentari ya kan Iya, tentang betul. sistem pendidikan Iya, kita iya, terlalu betul. apa namanya nilai itu, Iya. tapi non akademisnya Iya. dikesampingkan. Padahal kan ya kayak mereka kan influencer kayak tadi kan sekolah alam dan contoh Singapura kan Iya. yang berhasil lah Iya. tanda kutip. Iya. Dan 90% praktek dan saya yakin juga lebih dominan nilai-nilai yang ditanamkan tadi. Iya betul. Dibanding tuntutan akademik tadi Iya. harus menjadi ranking segala macam. Nah tadi Itu menarik nih kisah Bang Tio yang di apa SMK. SMK. Berarti kan itu masa pencarian ceritanya ya pencarian. dari diri. Sama lah ya di saya dulu waktu SMA itu kan ada ya apa namanya dalam proses pencarian jati diri itu atau mungkin Bang Dedi tuh waktu mengajar selama 5 tahun itu kan anak-anak tuh ada yang dalam tanda kutip ya melakukan apa yang namanya mabok dan taruhlah mereka paham nih kok miras nggak bisa nih karena kan di bawah umur. Nah mereka mencari hal lain tuh misalkan dengan lem itu kan bisa dibeli itu kan ya. Terus ya dengan yang lainnya lah itu waktu 5 tahun itu melihat nggak itu? Kalau pengalaman saya jadi guru emang melihat
real depan mata saya. Terus kalau anak sekarang itu nggak bisa dilarang bang, jadi harus kasih tahu akibatnya. Jadi orang mabuk itu akibatnya apa? Jadi supaya dia ada gambaran. Kalau nggak dikasih gambaran, ketika nggak boleh mabuk, tapi nggak ada alasan, nggak ada alasannya apa? Dia kan mabuk terus. Tetapi kalau kita kasih gambaran orang akibatnya mabuk itu gini, kasih gambaran video, tontonin video aja orang mabuk ini ntar jangka panjangnya kayak gimana, supaya dia mikir sendiri. Ketika dia mikir sendiri, dia akan berubah gitu bang. Jadi posisi saya di guru, ketika saya larang, dia akan lebih parah. Tapi kalau saya kasih gambaran untuk videonya, visualnya, jadi dia akan mikir sendiri. Ancaman-ancaman. Iya betul. Karena kalau guru orang tua mama nyebal dia langsung main tabok aja. Jangan dijelasin lagi. Saya pernah kayak gitu bang. Saya pernah. Tahu tangan diikat kan. Pernah saya tabok, saya pukul. Itu datang orang tuanya bang. Itu jagoan roblong gitu. Itu jagoan roblong. Dia bawa bolok, dia bawa itu. Saya tabok posisinya. Dia ujian. Dia tidur, saya bangunin, saya marah-marah, saya tabok. Kalau saya tabok, dia pulang lagi sekolah. Aduh, bapaknya datang. Udah bukan posisinya waktu zaman dulu kan kita ditabok kan nggak ada masalah. Kalau sekarang polisi, tapi kalau orang tua sama gurunya udah paham lah ya. Iya, dikasih paham, udah nggak ada masalah. Yang masalah kan ketika gurunya tidak mau minta maaf. Kalau saya posisinya saya minta maaf sama orang tuanya. Padahal klarifikasi bisa tuh ya. Betul, kenapa alasannya nih anak saya? Iya, dikasih kronologisnya ceritanya. Bukannya langsung apa tadi? Saya berapa kali, dua kali saya kan di Selipi, di SMK itu kan Selipi di Petamburan saya. Di Selipi di Petamburan jagoan semua. Jagoan Roblong, jagoan Petamburan, jagoan semua Tanah Abang, lebih parah. Tanah Abang itu jagoan semua. Itu pernah saya. Bisa dilihat tuh beban pendidik kayak gimana tuh. Udah mohon maaf gaji kecil. Kalau pendidik dilaporin. Ini menarik nih tadi dari pembahasan Bang Dedi dan Bang Tio. Itu ketika itu kan udah diingetin kan maksudnya dari guru, tapi tiba-tiba dia malah ngadu sama orang tuanya mungkin. Malah yang membela dirinya. Saya ini begini padahal dia salah gitu. Nah, kayak tadi kasus tadi kan yang dia lari ke lem atau segala macam. Nah, dia mengatakan nih kayak generasi Gen Z. Dia mengatakan begini Bang Tio. Lah, kan lu juga pernah muda, Bapak gitu tuh. Nah, dari sudut pandang Islam itu itu kayak normal gitu kan. Kata-kata itu tuh. Lu juga pernah muda dulu begitu, masa nggak begini kan gitu kan. Kalau pendidik itu kan kalau dibuka kitabnya, kalau tanda-tanda akhir zaman satu persatu akan muncul. Jadi apa yang sekarang terjadi emang sudah dituliskan sama pendahulu kita. Kalau kita buka lagi akan kejadian satu. Jadi satu anak melawan gurunya itu udah pernah kejadian di zaman Nabi. Udah kejadian apapun kejadian yang sekarang kejadian itu sudah kejadian di zaman dulu. Jadi tugasnya guru itu ya mau ngajar matematik, bahasa Indonesia harusnya menyampaikan itu bang. Jadi kasih penanaman nilai agama sedikit aja ke muridnya. Jadi ketika gurunya meneladani ilmu agama akan selesai sih. Tapi sekarang kan guru hanya mengajar aja, tidak mendidik, gitu bang. Jadi bedanya mengajar sama mendidik. Kalau mengajar menyampaikan aja, kalau mendidik kan transfer aja. Tapi kalau mendidik, kalau di sekolah alam aja nih, kalau mendidiknya salah sholat zuhur aja nih, saya sampai jadi imam, sampai kultum. Jadi bebannya bukan yang hanya di kelas, tapi bebannya di lingkungan. Satu, nggak boleh merokok, guru anti rokok. Yang kedua, guru wajib jadi imam. Yang ketiga, harus memberikan kultum. Bebannya kan jadi bukan hanya mengajar, jadi guru nih kayaknya. Meneladani ke muridnya gitu bang. Jadi kita butuh guru-guru yang bisa jadi teladan ke anak-anaknya ketika gurunya kan ada peribahasanya tuh, ya kan guru
kencing. Ya kan itu ada yang diikutin kayak gitu bang. Jadi kalau gurunya baik, muridnya baik. Tapi kalau gurunya jahat ya anaknya juga jahat kayak gitu bang. Itu kayak gitu. Ya makanya memang kita mungkin sebagai entah tenaga pendidik atau sebagai orang tua, nah kita juga butuh perbekalan ya kan untuk mendidik anak kita. Nah di sini salah satu kegiatan kita podcast selain podcast itu juga ada nongki setiap Sabtu malam Minggu di Syam Residen. Nah itu kajian offline-nya setiap malam Minggu jam 9 malam. Nah lanjut nih Bang Tio. Tadi kan itu kayak tanda kutip dinormalisasi. Nah sekarang nih kadang ada masalah tawuran juga nih. Udah gitu tawuran ditambah lagi nih, mohon maaf nih. Momentumnya di Ramadan lah gitu. Nah itu, aduh itu ada gesekannya itu. Gimana tuh Bang Tio? Oh dia bisa kehilangan nilai-nilai agama gitu di dalam diri si anak itu tuh. Iya tadi ya saya lihat. Ini kan tawuran problem dari dulu ya. Mungkin dari Bang dari sekolah juga tawuran ada. Ya cuma harus ya apa ya? Harus memang ada pembenahan tadi ya di kurikulum ya. Yang ini lucu kan sudahlah dari dulu kan ada tuh frasa agama dalam kurikulum kita ya. Malah sempat mau dihapus. Sudahlah tadi dengan adanya frasa agama dalam kurikulum aja tawuran ada ya. Apalagi dihilangkan. Itu luar biasa kan. Nah tapi kita lihat di sini ini nggak berdiri sendiri berarti kan kurikulum ini ya. Dia lahir dari sebuah konsep hidup yang kalau saya pikir istilahnya sekuler lah. Ya. Makanya lahir tadi tuh kurikulum yang menghapus frasa agama. Ya. Karena menurut orang-orang sekuler kan, agama itu memang harus dipisah dari kehidupan. Nah sekolah itu kan kehidupan kan. Dia pikir jadi harus dihilangkan tuh betul-betul. Sehingganya tadi kan ya yang terjadi anak-anak minus nilai tadi, kurang etika. Tadi kan hari ini lebih parah ya. Abang bilang zaman saya dulu ada tawuran. Bedanya dulu sama sekarang kan kalau dulu kan kita main petasan doang bang. Iya. Itu pas Ramadan saya alamin. Tapi kalau sekarang tawurannya harus saja. Ini adalah akibat dari games bang. Oh. Jadi apa yang dimainkan sama dia, jadi ingin di dunia nyata dia waktu satu gangster, satu lagi GTA bang. Jadi apapun yang dimainkan, Smackdown apapun yang dimainkan, jadi tapi itu bukannya zaman kita tuh. Iya, tapi kan dulu kan kita hanya nggak pakai sajam bang, berantem doang ya. Minimal jangan kita, ada petasan. Kalau sekarang senjata tajam, maksudnya apa yang dimainkan sama sekarang, jadi ada kebanggaan bang. Satu ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada kan kalau anak muda itu gimana caranya dia eksis bang. Betul. Dia kalau semakin dia tawuran dia menang, dia akan jagoan. Itu akan keren ya. Iya keren kayak gitu bang. Jadi dengan adanya medsos ini seolah-olah eksistensial dia terwadahi ya. Betul bang. Jadi semakin ini. Iya, dan eksistensinya negatif kayak gitu bang. Bedanya jauh dulu sama sekarang itu. Jadi lihat kalau zaman dulu kita kan nggak mainnya apa bang? Kita main PS bang. Main Gamebot. Lebaran larinya ke PS. Iya PS udah maksimal main bola, main Smackdown, main apa. Kalau sekarang kan semua anak udah pegang HP bang, main game 24 jam. Jadi tontonan dari tontonan sampai jadi tontonan bang itu kayak gitu bang. Jadi itu sih kendala kita orang tua dan guru mengawasi anaknya untuk main handphone bang. Jadi permainan itu harus diawasin ya. Kalau permainannya tidak diawasin ya ini akibatnya itu bang. Jadi di lapangannya kayak gitu. Gitu sih. Menarik nih Bang Tio nih dari tadi ya kan kriminalitas lah di kalangan anak muda. Nah ada nih salah satu pemimpin di daerah ya kan, Gubernur Jabar nih, dari segala macamnya itu dia mengatakan kirim aja ke barak militer. Nah menurut Bang Tio kan kalau saya kutip ya kemarin saya coba sempat nonton tuh kata Bung Rocky itu ke barak militer itu kan dia mendisiplinkan tubuh nih, bukan pemikiran. Gimana nih pernyataan dari Bung Rocky atau pendapat udah ke barak militer aja tuh yang anak-anak tawuran suka-suka begitulah. Menarik tuh yang disampaikan Wakil Ketua DPD ya, Pak Tamsil siapa sih lupa. Pak Tamsil Limru kalau nggak salah, Wakil Ketua
ketua DPD, dia bilang itu jalan putus asa, katanya tuh. Tapi memang perlu kita cermati lagi tuh, yang dimaksud barak militer itu apa kan? Kadang kan kita apa tuh baca cover doang kan, baca judul. Benar. Ada yang bilang itu istilah doang, bangun karakter sebenarnya. Oh, kepanjangannya. Iya, barak tuh bangun karakter. Bangun karakter. Tapi kita nggak tahu prakteknya ya, Iya. apa nanti betul-betul konsepnya sebagaimana di pendidikan militer atau memang tadi hanya istilah aja tuh baraknya kan. Kalau kayak pendidikan militer ya saya pikir ya tepat tadi tuh yang dikatakan oleh Pak Tamsil tadi, wakil jalan putus asa. Ya. Jalan putus asa para pejabat lah ya. Melihat tadi fenomena kenakalan yang sebenarnya dari dulu kan nggak ada. Iya. Dan cuma kan pertanyaannya apa? Orang itu tiba-tiba nakal kan enggak juga. Ya makanya kan. Orang nggak mungkin tiba-tiba nakal, orang nggak mungkin tiba-tiba bergaya bebas lah ya. Tadi karena saya pikir ini lahir dari skema aturan yang sekuler, ya, akhirnya melahirkan kebebasan kan. Sekarang kan hampir kayak konten-konten nggak terfilter kan. Sekarang makanya tadi Bang Deddy bilang jadi dari tontonan jadi tuntunan. Iya betul. Itu jadi panduan eksistensial mereka tuh hari ini kan. Saya lihat dan apa bebasnya konten tuh. Nah itu harusnya kan jadi dilihat dari banyak sisi. Ketika anak nakal tuh apa problemnya betul-betul karena gagalnya pendidikan, ya, atau ada faktor lain. Tadi kan orang tua juga disebutkan. Iya. Bagaimana tadi berarti negara sebenarnya bagaimana melahirkan orang tua yang punya nilai juga. Iya. Kan kalau anaknya mau punya nilai, orang tua harus punya nilai juga kan. Termasuk sekolah, ya nanti kemana-mana lah. Nah ini problem sistemik lah kalau saya. Tapi kalau menurut saya gini, kalau masalah barat, jauh sebelum itu kita dulu ada narasi wajib militer, Bang. Jadi kalau kita berkaca belajar dari negara lain kayak Korea. Korea itu berhasil untuk wajib militer. Maksud saya ini ada positifnya juga. KDM itu bilang barak yang nakal ke barak, yaitu sama konsepnya sama kayak wajib militer, Bang. Jadi menurut saya kalau kita belum bisa wajib militer, yang dilakukan barak ya boleh juga sih, nggak ada salahnya, nggak ada negatifnya. Semakin banyak siswa yang dikirim ke barat, semakin bagus menerus bangsa ini, Bang. Jadi bergeser dari negatif ke positif, gitu. Karena saya sendiri pernah ngalamin nih. Saya pernah. Saya zaman kuliah nih. Saya cerita nih, zaman kuliah. Saya 2009 sampai 2012. Terus 2011 itu saya masuk ke Kopassus, Bang. Kopassus itu lolos. Saya pendidikannya di Bandung Batu Jajar. Kayak film Brono, Bang. Dari mandi. Oh iya, tahu nggak film Brono? Yang merayap. Yang itu sakit jiwa tuh itu. Sama. Kira itu ya sejiwa itu. Iya, Kayak komandan. Iya, itu baru bangun pagi jam 4:30. Ketika telat langsung merayap. Jadi maksudnya emang bergeser nih kegiatan di rumah sama kegiatan di barak. Jauh 180 derajat, Bang, beda. Maksudnya ketika orang yang udah merasakan di barak akan berubah, kegiatannya akan berubah otomatis karena setiap hari kita digembleng selama sebulan, bangun jam 4:30, tidur jam 11. Full kegiatan nih. Dari baris berbaris, terus fisik, materi. Jadi anak itu benar-benar nurut, Bang. Anak itu benar-benar berubah otomatis karena kedisiplinan itu diciptakan, bukan harus diciptakan, Bang. Bukan ditularkan atau diajarkan. Susah kalau anak nih. Abang punya anak, suruh sholat subuh di masjid. Tapi kita nggak nyontohin, kita nggak bangunin, hanya cuma diomong. Beda antara dibangunin, dipaksa, diantarin ke masjid. Akan beda, Bang, kayak gitu. Itu perumpamannya kayak gitu sih. Kayak gitu. Mungkin lebih kayak tadi apa? Barat pembentukan bangun karakter. Bangun karakter. Iya, Mungkin itu kita coba klarifikasi dulu ya. Kita coba cari tahu lebih jauh. Kayak mungkin konsep tadi yang sekolah alam tuh. Maksudnya ini barat militer ini sebenarnya mau kemana sih? Itu kan. Karena tadi disampaikan sama Bang Deddy juga sebagaimana Korea Selatan melakukan itu Amerika. Tapi problem juga nih kan di Korea Selatan angka bunuh diri tinggi.
Betul. Akhirnya jadi problem kan. Maksud saya tadi apakah itu jadi solusi satu-satunya ketika anak nakal ya? Maksud para di Amerika pun sama kan. Iya. Amerika juga punya kalau nggak salah bootcamp namanya bootcamp apa tuh. Iya. Tapi akhirnya juga angka rasisme tinggi di Amerika ya. Iya. Artinya bukan solusi juga ternyata tuh. Nah, kalau di Amerika gini, kalau di Amerika di Korea itu bukan negara yang beragama, Bang. Iya betul. Jadi kalau di sini ada barak siswa itu nilai-nilai agama dimasukin, Bang. Itu bedanya itu. Dari kalau di sana tuh sebebas bebas Ya, banget. bebas. Kalau di sini kan harus ada tuntunan-tuntunannya. Iya. Itu bedanya. Jadi di sini karakternya dibangun, terus spiritualnya juga dibangun, Bang. Iya. Dua. Kalau di sana cuma digembleng fisiknya doang, tapi spiritualnya tidak digembleng gitu, Bang. Beda. Nah itu kan kita soroti tadi fenomena sekolah umum ya, yang Iya. langsung tadi ngambil kurikulum, Iya, betul. yang menghilangkan perasa agama. Iya, Kalau betul. sekolah alam kayak Pak Deddy saya yakin lah, Betul. karena ada nilai yang ditanamkan, Betul. ada adab yang diajarkan. Kan? Betul. Tapi ya hari ini kan Indonesia kurikulumnya mirip-mirip kayak Amerika, ya. Agak-agak kayaknya agak sentimen lah sama agama. Kalau kita lihat dunia masyarakat aja hari ini kan kalau kita ngomong agama jangan ngomong agama lah. Betul. Seolah-olah agama hari ini nggak punya ruang buat menghukumi sesuatu. Padahal kalau mau bicara bebas harusnya semua nilai boleh dong. Tapi saya yakinnya gini, Bang. Suatu saat Islam akan jaya lagi, Bang. Ketika suatu saat Islam jaya lagi, negara paling besar agama Islamnya siapa, Bang? Indonesia. Indonesia, betul. Jadi Indonesia akan diproyeksikan akan negara maju, akan menomorsatukan agama Islam, Bang. Itu sih keyakinan saya. Jadi suatu saat akan berbondong-bondong orang akan mencari agama Islam. Jadi itu sih keyakinan saya di situ, Bang. Jadi sehancur apapun dunia ini, ya Indonesia akan menjadi penyelamat. Jadi penyelamat pendidikan agama Islam. Itu sih keyakinan saya, itu aja sih. Terus banyak orang-orang kayak Pak Deddy nih yang punya konsep belajar sendiri yang keren tuh untuk ditiru. Ya berarti dari pembahasan kita ini yang tadi kan berarti adanya memang harus peran orang tua ya kan. Iya. Nah terus bagaimana tadi sudah disinggung bahwa ideologi sekularisme itu memang sangat berbahaya kadang tadi. Dia memang konsepnya itu memisahkan agama dari kehidupan. Karena efeknya bebas, hidup bebas tadi. Iya. Nah untuk konsep pendidikan Islam nih terakhir nih, menurut Bang Tio bagaimana nih? Ya kalau Islam kan tadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bang Deddy itu udah sesuai ya. Islam ya. Karena Islam berpegang pada dua hal ya. Selain transfer pengetahuan, dia juga membangun karakter. Dan yang hari ini hilang kan itu tuh tadi kan. Orang-orang yang dia secara pengetahuan bertambah, ya, skill bertambah, tapi minus nilai. Iya. Makanya ya Islam tadi tuh memulai pendidikan dari yang paling dasar kan akidah dulu, membangun akidah yang kokoh, ya. supaya ketika dia menjadi seorang ahli, ilmunya betul-betul bermanfaat buat manusia. Jadi dia kalau mau berbuat itu mikir-mikir lagi. Ya, nih. betul. Ini Islam nih melarang ini karena akidahnya tadi udah dikuatkan, udah diajarkan. Nah, tambahan menurut Bang Deddy gimana nih? Ya, Terakhir. kalau terakhir dari saya, tadi saya bilang, jadi kalau kita itu trennya, sekolah-sekolah itu udah nuansanya nuansa Islami semua. Jadi di mana sekolah bagus, ya pasti kurikulumnya kurikulum Islam. Itu adalah contoh bahwa kurikulum Islam itu bisa diciptakan, bisa diajarkan, bisa ditularkan, tetapi harus melalui pendidikan sih, Bang. Jadi untuk merubah dunia itu pendidikan, untuk merubah mental, mindset itu pendidikan, untuk memerangi kemiskinan itu pendidikan. Jadi ketika pendidikan itu jelas, pendidikan itu udah bagus, ya udah selesai masalah bangsa ini. Kayak gitu, Bang. Mungkin nanti itu para orang tua nih, Bang Deddy, Bang Tio ajakin ke nongki, nongkrong kenal Islam setiap Sabtu malam Minggu. Karena bukan remaja dan anak-anak doang yang harus berpendidikan, harus belajar ya. Orang tua juga kita juga harus terus belajar. Iya, luar biasa, Masya Allah. Ya. Kalau kata ulama bilang tinggal tunggu kematian aja tuh orang yang mau belajar. Ya, luar biasa. Bertakbir ya kata Imam Syafi'i. Bertakbir lah kepadanya 4 kali ya, Bang. Itu orang mati kalau orang mau belajar. Jadi kita orang tua juga harus belajar. Ya, luar biasa. Ngaji lah kan. Ya, luar biasa perbincangan kita pada episode ke-8 ini luar biasa nih.
tapi sayang sekali yang di belakang itu udah time out. Sekali lagi ya teman-teman, kita berada di Lakuin Cafe di Citra 8. Di sini menunya menarik, enak-enak. Kalau di lantai 2 ini posisinya outdoor, ya bisa sambil smoking gitu. Nah, tapi di Lakuin juga ada promonya nih. Ada minimum belanja atau maksimal itu nanti dapat fine gold. Tuh, coba Bang Tio. Apa tuh? Dapat emas. Oh, dapat emas. Mini gold. Bagaimana tuh coba? Dia Iya. dilakuin kita Kita aja. Contoh dihitung lagi aja. Ya, baik kita aja. Terima kasih. Oke. Dari kita semuanya, jangan lupa like, subscribe, share, and komen. Jangan lupa teman-teman, terima kasih juga nih yang udah komen. Nanti mungkin komen-komen masukannya kita saring, akan kita bahas di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.